Shalom, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Brother and sister in Christ, sahabat-sahabat dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita katakan, thank you Jesus buat pagi hari ini. Kami sambut berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, kami sembah sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Bapa, dan kami tahu ketika kami mengangkat tangan, semua berkat-berkat Engkau curahkan, dan Engkau turun tangan atas persoalan kami. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, dan kami mau memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari saudara yang diberkati, kita percaya Tuhan hadir. Kita percaya di dalam kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa di atas puji-pujian umat-Nya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Sungguh indah memperoleh hikmat karena melebihi emas. Umur panjang ada di tangan kanan, dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan Tuhan sediakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu,
kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Dia sungguh dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Sebab barang siapa percaya kepada nama Tuhan, barang siapa kepada Dia, Ia adalah batu penjuru yang teruji, sangat terbukti, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Every day is a blessing day. Amin. Happy Sunday. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam anugerah Tuhan, ketika kita percaya dengan segenap hati dan tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka Dia akan menyediakan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Dan apa yang Salomo minta, kalau saudara-saudara ingat bahwa kita belajar beberapa waktu yang lalu, waktu Salomo hendak memerintah kerajaan Israel, yang dia minta adalah hikmat dari Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, baik apa yang kau minta itu, namun aku akan memberikan bukan sekedar hikmat, tapi aku akan memberikan engkau kekayaan, sehingga tidak ada raja yang melebihi engkau di atas muka bumi ini, selain daripada engkau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan berkenan dengan doa kita, kita meminta sesuatu yang penting, maka justru Dia akan memberikan bonus-bonus yang gak kita pikirkan. Emas, perak, berlimpah-limpah emas yang Tuhan berikan kepada Salomo. Anyway, saudara, apapun yang kita minta, kalau itu sesuai dengan maksud Tuhan, maka Dia akan memberkati berlipat ganda lebih dari apa yang kita bayangkan. Belajar mempercayai Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Salomo mempercayai. Amin. Dia mempercayai Tuhan. Dia mempercayai imam-imam yang datang dengan maksud untuk mendatangkan kebaikan. Dia percaya kepada perkataan-perkataan firman Tuhan. Dia percaya kepada hamba Tuhan yaitu Daud ayahnya. Oleh sebab itu dia mengalami keberhasilan di dalam hidupnya. 99% keberhasilan tokoh-tokoh Alkitab adalah karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan 100% hamba-hamba Tuhan yang gagal mendengarkan suara Tuhan. Karena mereka tidak percaya, mereka masuk di dalam peperangan-peperangan yang mengakibatkan kekalahan di dalam hidup mereka. Saudaraku kekasih Tuhan yang diberkati, mari pada pagi hari ini kita belajar untuk mempercayai Juru Selamat. Kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Kita belajar untuk mempercayai perkataan firman. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa percaya, ia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar menjadi anak-anak Allah, tapi diberi kuasa. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, maka engkau akan menerimanya. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sangat senang. Saya punya anak perempuan umur 11 menuju ke 12 tahun, sangat sayang dengan dia. Dan apa sih kebahagiaan dari seorang yang dia panggil nama mama. Ketika dia panggil mama, ketika dia panggil, mama temani adik, mami adik butuh, mami datang ya. Kalau dia telepon, mami mau datang nggak? Mami mau jemput adik nggak? Dia katakan seperti itu. Saudara, happiness itu seperti hati yang lagi jatuh cinta berbunga-bunga ketika seseorang anak itu datang mempercayai kita dengan sungguh-sungguh. Dan
sometimes untuk umur dia seperti itu harusnya dia sudah jauh lebih dewasa. Tetapi sejujurnya saya sangat suka relationship dengan my teenage girl ini yang masih suka mengekspektasikan, mama saya mau pakai baju ini, tolong dong mama pilihin. Seringkali saya bilang, adik pilihlah sendiri supaya kamu bisa mandiri. Tetapi di dalam hati saya itu ada berbunga-bunga. Seorang yang disebut mama berbunga-bunga untuk kamu mau baju yang apa, yang mana. Saya pilihkan bajunya itu sambil hati saya tuh sangat senang. Kadangkala kalau dia, karena saya juga orangnya sibuk bekerja di kantor, kalau ada momen-momen khusus saya bisa mengurus makanannya, saya bisa menyiapkan makanannya itu saya sangat, I'm so happy. Saya nggak dapat gaji untuk mengerjakan sesuatu untuk putri saya. Malah saya keluar banyak untuk putri saya. And what makes me happy adalah ketika dia belajar untuk mempercayai saya dalam hal-hal tertentu. Mama tolong dong pilihkan baju untuk adik. Mama baju yang mana yang bagus? Itu kebergantungan dia ke saya. Di sisi lain saya ingin mengajar dia dewasa, tetapi kebergantungan dia ke saya membuat saya happy, membuat saya fulfill with love. Dan karena mungkin bahasa love language saya adalah melayani, it's to serve. Love language saya adalah serve dan physical touch. Jadi saya senang memeluk anak saya. Saya senang melakukan pelayanan untuk anak saya. Ketika dia memiliki rasa kebergantungan ke saya merasa happy, saya merasa dibutuhkan, saya merasa disayangi, dan saya merasa diperlukan di dalam kehidupannya. Dan ketika dia mempercayai saya untuk mengambil keputusan beberapa hal di dalam dirinya, itu membuat saya senang. Walaupun di sisi lain saya ingin mengajak, nak kamu udah mulai besar, belajar untuk bertanggung jawab sendiri. Di sisi lain dia mulai berhasil untuk mengurus pakaiannya, mengurus hal-hal yang lainnya. Di sisi lain saya ajari dia tentang hal itu. Tetapi sisi kebergantungan dia yang saya keep in my heart bahwa merupakan satu kebahagiaan ketika orang tua diperlukan oleh anaknya. Betul nggak saudara? Yang saya pahami di sini adalah trust-nya anak ke saya mengakibatkan saya merasa mendapatkan upah dari kebergantungannya di dalam saya. Upah, saya merasa mendapatkan sebuah fee dari hubungan saya dengan anak saya. Saya merasakan mendapatkan kepuasan batin dari kebergantungan dia ke saya. Saya merasakan mendapat kepercayaan dari anak saya untuk saya melakukan yang terbaik buat dia. Hal ini membuat sebuah pengertian di dalam diri saya. Oh, mungkin ini yang dirasakan Bapa di surga. Ketika kita yang merengek-rengek kepada dia dan berkata, Lord, I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Bahkan ketika lagu tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, saya sebagai parents merasakan bahwa kebergantungan anak, kepercayaan anak kepada kita, tidak ada lain yang kita rasakan selain happiness. Dan saya percaya kalau hari ini Tuhan katakan, if you trust me as your God, as your Father, and I will be so happy. Saudara, perasaan itulah yang Tuhan ungkapkan ketika Daud mengungkapkan rasa cintanya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa tidak ada yang seperti hambaku Daud. Kebergantungan Daud kepada Tuhan, cinta Daud kepada Tuhan yang diwujudkan di dalam setiap rengean doa membuat Tuhan merasa dibutuhkan di dalam hidupnya.
Hal yang natural ketika seorang orang tua, bapa yang sayang kepada anaknya, itu rindu memberikan yang terbaik. Demikian pula Bapa di surga. Jadi salah kalau kita berpikir Tuhan akan disibukkan dengan permintaan kita, Tuhan akan disibukkan dengan doa-doa kita. Tuhan senang dengan orang yang sungguh-sungguh bergantung dengan Dia. Bahkan Salomo meminta satu, diberinya double portion. Salomo minta hikmat, dia berikan bahkan kekayaan dan kemuliaan aku akan berikan kepadamu. Bahkan tongkat kerajaan, tongkat pemerintahan pada keturunan Daud tidak akan beranjak daripadamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust Him dan bangun relationshipmu dengan Tuhan sebagaimana anak kepada papa, anak kepada ibunya yang selalu mau bersandar, bergantung, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan disenangkan with the relationship yang kita tawarkan kepada Tuhan. Ayah, I love you Lord. Amin. Saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan akan membuat Tuhan sangat mudah untuk memberkati kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ketika kita dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu memelihara kita. Saudara-saudara masih ingat beberapa hari yang lalu saya membagikan kesaksian bahwa di awal pernikahan saya, kita bukannya bulan madu ke luar negeri atau kemana-mana, kita justru bulan madunya ke Papua. Dan kami ada di sana untuk sebuah tujuan bahwa suami saya akan ke dokter PTT. Dan apa yang kami lakukan selain percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia akan pelihara. Pergi ke Yapen Waropen di sebuah pulau yang terpencil tanpa listrik, tanpa genset, tanpa signal. Tetapi apa yang terjadi di sana, Tuhan pelihara kita. Waktu saya membagikan kesaksian tentang kami ada di Papua ini, sebentarnya tiba-tiba suami saya kirim foto kami yang ada di Papua. Dan itu ada foto satu, saya bilang, mana foto yang lain, tolong dong carikan. Saya juga rindu untuk berbagi dengan pemirsa yang ada di channel Gracia Hope Compassion Channel. Tapi dia bilang, waduh nanti ketinggalan di kantor. Dan ternyata ada fotonya masih ada. Dan satu yang bisa saya share ke teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ini foto ketika kami ada di Papua, Yapen Waropen, Kepulauan Woi. Setelah menikah 2 minggu sesudahnya kami ke sana bulan madu. Itu suami saya masih dengan rambutnya yang jadul, saya masih sangat kurus ya, itu sekitar 49-50 kilo itu. Kita ada di pinggir pulau yang ini kalau nggak salah di Miosnum atau di mana ini saudara. Jadi itu di pinggir di pantai, jadi suami saya kalau ke puskesmas keliling itu dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini salah satu foto yang tersisa, saya berharap bisa mendapatkan foto yang lain lagi. Ya sangat luar biasa punya pengalaman berada di satu tempat terpencil. Tapi saya mau katakan ketika kami percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sehingga saya masih ada sampai saat ini. Karena kami ketika di Kepulauan Yapen Waropen di Pulau Woi itu, kami harus naik perahu ke Tinting dan lain sebagainya. Dan kami banyak bersyukur karena di Woi itu ternyata peradabannya lebih modern. Biasanya kalau orang yang ada di kepulauan di pinggir air itu lebih banyak berinteraksi karena mereka masih memiliki moda transportasi laut. Beda dengan yang ada di pegunungan, itu sangat sulit karena kalau teman-teman dokter suami saya yang ada di Tanah Merah kalau tidak salah Jayapura dan lain sebagainya itu jauh lebih sulit dan akses mereka waktu itu sangat-sangat mahal dan sangat sulit berhadapan dengan orang dan itu sangat jauh sekali dari signal. Saya tidak tahu kalau ini tahun 2007 itu berarti sekitar 15 tahun sudah berlalu ya. Jadi 15 tahun yang sudah berlalu itu kita nggak tahu perubahan yang sudah dibuat oleh Presiden Bapak Joko Widodo
Tetapi pada waktu itu yang saya rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, kami bisa melewati masa-masa tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maukah kita percaya dengan Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, maka mujizat itu pasti nyata. Amin. Mari sama-sama saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik 19 hingga 2 Tawarik yang ke-23 saudara. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, please like, comment, share, and subscribe for more videos. Bantu kami untuk mengembangkan channel kami agar lebih lagi menjadi berkat. Satu hal saudara, ini bukan soal bagaimana supaya seorang hamba Tuhan harus terkenal lewat pelayanan YouTube. Tetapi saya merasakan berkat yang luar biasa ketika saya sharing kesaksian dan firman lewat channel YouTube ini. Yang pertama, relasi kita bertambah. Yang kedua, kita merasa bermanfaat. Firman Tuhan katakan begini, upahku adalah kalau kita bisa melayani Tuhan. Saudara, kalau saudara tanya apakah saya mendapatkan finansial dari YouTube ini? No, saudara. Tidak semudah itu, saudara. Kita akan mendapatkan finansial dari channel YouTube ini. Tetapi ketika kita berbagi dan kita berguna bagi orang lain, kita itu mendapatkan upah kita, yaitu kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan katakan, sampaikan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan melalui channel YouTube ini saya berdoa dan saya berharap ada lebih banyak orang lain dijangkau ke pulau-pulau. Even udah banyak orang yang melayani lewat YouTube ini. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kami lewat pelayanan YouTube ini, Gracia Hope Compassion Channel, doakan kami saudara agar setiap perkataan firman Tuhan yang sampai ke setiap hati manusia itu bisa menjadi berkat. Kami menyajikan video-video yang sudah tayang selama beberapa seri episode-episode yang sudah lewat. Jikalau saudara baru bergabung, boleh mengikuti dari kitab Kejadian, dan hari ini kita sudah ada di kitab 2 Tawarik 19 hingga 2 Tawarik 23, 5 pasal per hari. Jangan bosan saudara, Tuhan pasti akan memberkati kita. Please like, comment, share, and subscribe for more videos, dan bantu kami mengembangkan channel supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, saya memberikan judul percayalah pada Tuhan dan para nabi maka kamu akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan dan para nabi-nabinya maka kamu akan mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kamu. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab NIV Bible berkata, have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in the Lord. Bukan sekedar percaya, tapi have faith atau miliki iman kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu pasti akan tetap teguh. Saudara, apa sih yang kita harapkan dari Tuhan? Adalah supaya kita kuat. Supaya kita tetap memiliki iman. Supaya kita enggak jatuh, saudara. Have faith in His prophets and you will be successful. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20, ayat emas dari Raja Yosafat. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, have faith, miliki iman, dan kamu akan teguh. Miliki iman juga bukan sekedar kepada Tuhan, tetapi kepada para nabi, dan kamu akan berhasil. Mempercayai Tuhan dan para nabi, mempercayai hamba-hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan, maka kamu akan berhasil dan engkau akan melihat bahwa firman Tuhan yang membuat engkau teguh dan berhasil dan beruntung. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pelajari pokok-pokok dari firman Tuhan dari garis besar dari kitab 1 Tawarik 19 ayat 23. Riwayat tentang Yosafat itu dikisahkan mulai dari pasal 17 kemarin sudah kita bahas, di mana Raja Yosafat dikokohkan kerajaannya dan dia dikenal sebagai raja yang sangat dihormati pada zamannya. Keberhasilan ada di dalam hidupnya karena seperti ayahnya, ya saudara, sama seperti Daud, sama seperti Raja Asa ayahnya, dan sama seperti Daud saudara, dia hidup takut akan Tuhan. Namun dia membangun relationship dengan Raja Israel.
Bagaimana Raja Yosafat ini membangun relationship dengan Ahab? Raja Yosafat punya anak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya bernama Yoram. Yoram bin Yosafat ini menikah dengan Atalia. Atalia ini adalah putri Ahab, cucu dari Omri. Pernikahan antara Yoram, putra Yosafat, dengan Atalia, putri dari Ahab, melahirkan kehidupan berbesan. Kehidupan berbesan ini akhirnya membuat Raja Yosafat dan Raja Ahab itu memiliki relasi, dan kemudian mereka memiliki pembicaraan untuk sepakat memerangi Ramot Gilead. Oleh karena Raja Yosafat masih suka untuk mendengarkan suara Tuhan, masih ada perlindungan dalam dia, sementara Raja Ahab meninggal karena peperangan itu, saudara. Oleh karena Raja Yosafat membangun relationship dengan Ahab, pelihat Yehu menegur Raja Yosafat karena dia membangun hubungan dengan orang yang Raja Ahab itu dia memelihara nabi-nabi Baal, dia memelihara penyembahan berhala. Jadi Tuhan tidak berkenan dalam hidupnya. Dan saudara, kemudian satu ketika negeri Moab dan Amon itu menyerang bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan masih berpihak kepada Raja Yosafat, dan di pasal 20 hingga pasal 21 nanti sebentar kita akan bahas lebih lagi. Kemenangan terjadi Yehuda atas Moab dan Amon. Selanjutnya kisah dari keturunan-keturunan dari Yosafat itu ada Raja Yoram. Raja Yoram itu memiliki anak, Raja Ahazia. Nah, saudaraku, Raja Ahazia ini hasil hubungan dari ayahnya Yoram dan Atalia. Satu ketika Raja Yoram ini menikah dengan Atalia yang menjadi anak dari Ahab. Di sisi lain ada juga anak dari Raja Ahab bernama Ahazia. Nah, saudara bingung kan? Jadi keturunan Raja Ahab Israel itu ada juga anaknya bernama Ahazia. Tapi Raja Yoram itu punya anak bernama Ahazia. Jadi saudara, ini keturunannya cukup membingungkan, saudara. Nah, Ahazia ini kemudian dibunuh oleh Yehu, saudara yang terkasih. Raja Asia kemudian dibunuh oleh Yehu, dia hanya bertahan 1 tahun, dia dibunuh oleh Yehu, yaitu seseorang yang mengambil kedudukan kerajaan dari Ahab dan keturunan-keturunan dari Raja Israel. Ahazia dibunuh oleh Yehu, dan kemudian ibu dari Ahazia dibunuh, dan kemudian Yoas anak dari Ahazia menjadi raja. Demikian saudara. Kalau kita mau mempelajari tentang kitab raja-raja dan juga kitab Tawarikh, kita harus hati-hati karena ada kesamaan nama itu dan kesamaan nama dengan rentang waktu hidup mereka hampir bersamaan umurnya. Contoh, anak dari Ahab adalah Ahazia. Ini Raja Israel, anak dari Ahab adalah Ahazia. Lalu anak dari Yosafat itu ada Yoram, cucu dari Yosafat itu ada Ahazia. Nah, sementara Raja Yoram bin Yosafat ada juga Raja Yoram bin Ahazia. Nanti saya sebentar akan tunjukkan lagi silsilahnya supaya tidak bingung. Intinya, saudara, Ahazia kemudian dibunuh oleh Yehu yang mengambil secara oleh karena nubuatan Nabi Elisa. Yehu kemudian merebut kedudukan dari Raja Ahazia, yaitu raja yang anak dari Ahab.
Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Kurang lebih begitu ya. Nanti saudara makin bingung kalau saya jelaskan lebih lagi. Nah, kita masuk di dalam 2 Tawarik 19, saudara. 2 Tawarik 19 kita mundur dari garis besar yang tadi kita sudah sampaikan. Kita masuk ke dalam 2 Tawarik 19, saudara. Di 2 Tawarik 19 dikatakan Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya dari Yerusalem. Itu lanjutan dari yang kemarin, di mana di Ramot Gilead mereka berperang dan kemudian Raja Ahab meninggal dunia, sementara Raja Yosafat itu selamat. Raja Yosafat selamat, pulang dengan selamat di istana di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat. Nah, ini Yehu bin Hanani ini lain lagi. Dia adalah pelihat, tapi Raja Yehu yang ada di Israel itu lain lagi. Itu Raja Israel. Jadi saudara-saudara, kita harus membuka pikiran kita tuh seluas-luasnya, karena kesamaan nama ini belum tentu adalah orang yang sama, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang satu di kerajaan Yehuda, ada yang satu di kerajaan Israel. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena itu Tuhan murka dengan engkau, namun masih terdapat hal yang baik kepadamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala. Lalu Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Bersheba sampai ke pegunungan Efraim. Ia mengangkat hakim-hakim dan dia berkata kepada para hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat. Jadi hakim-hakim yang diangkat itu dia perintahkan untuk berbuat kebenaran. Dalam 1 Tawarik 20, singkat cerita, ada serangan dari Bani Amon dan Bani Moab. Bani Amon dan Bani Moab ini adalah keturunan dari Lot, sepupu Abraham. Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ke Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut karena serangan tersebut. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kalau saudara masih ingat seri yang kemarin, bahwa di dalam kitab 2 Tawarik, itu di 2 Tawarik 17, 18, di mana Yosafat itu menjadi seorang yang sangat dihormati, dan pada waktu dia memerintah tidak ada satu bangsa pun yang berani menyerang. Semua dalam keadaan aman, semua bangsa ketakutan karena perlindungan daripada Tuhan atas Yehuda karena ketaatan dari Yosafat. Ketika Yosafat berbesan dengan Ahab, maka Ahab menggoda dia, kudamu dan kudaku, mari kita berperang melawan Ramot Gilead. Dalam keadaan aman, dalam keadaan baik-baik saja, Ahab membangun sekutu dengan Yosafat dan mengajaknya berperang. Itu sebabnya di 2 Tawarik 19, Yosafat ditegur oleh Yehu bin Hanani. Sementara Ahab sudah mati dibunuh oleh panah dari orang-orang yang berperang melawan mereka. Akibat dari persekutuan Yosafat dengan Ahab itu menimbulkan teguran. Di ayat yang kedua dari 2 Tawarik 19, akibatnya serangan itu mulai masuk di dalam kehidupan Yosafat, yaitu Bani Amon dan Bani Moab. Yosafat kemudian mendengarkan itu. Dia seorang raja yang tadinya hebat di 2 Tawarik 17, 18. Dia akhirnya menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dengan mengucapkan doa-doa permohonan sebagaimana permohonan dari Salomo. Jikalau engkau Tuhan mendengarkan pergumulan kami, doa-doa kami, bukankah engkau yang berjanji akan menolong kami? Itu semua diungkapkan oleh Yosafat. Dia pegang janji firman Tuhan dan dia minta Tuhan tolong kami. Dia berseru minta pertolongan daripada Tuhan karena dia takut mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hal yang luar biasa saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita takut, kita cari Tuhan. Kalau kita diserang musuh, kita cari Tuhan. Tapi ingat saudara, kita harus belajar dari pengalaman Yosafat. Kalau Yosafat dengan baik-baik saja mengikuti kehendak Tuhan, pasti tidak akan ada serangan dalam hidupnya. Tapi karena dia bersekutu dengan Ahab,
serangan itu mulai terjadi di dalam kehidupannya. Dia berdiri dan bersyafaat. Di ayat 12 dia katakan, "Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang serang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Negosiasi dia untuk berdoa, "Lihat kami Tuhan, mata kami tertuju padamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi saudara, ini pemimpin yang luar biasa ketika mereka berseru bertobat. Yang berdiri di depan sana bukan cuma mereka, tapi istri dan anak-anak mereka, seluruh bangsa itu datang kepada Tuhan. Lalu Yahaziel bin Sakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Israel, penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Sebagaimana Keluaran 14 ayat 14. Sebab Tuhan yang akan berperang ganti kamu, bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Oleh karena apa? Yehuda dan Yerusalem segenap penduduknya mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, mengambil keputusan untuk berseru kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. "Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel." Saudara yang diberkati, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan seruan. Dan terlebih khusus Tuhan sangat-sangat tergerak dengan orang yang merendahkan dirinya, mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Itu sebabnya saudara, ambil bagian di dalam doa dan puasa, ambil bagian dengan mencari Tuhan. Bahkan bawa segenap kehidupan bangsamu dan segenap kotamu, segenap gerejamu, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Bahkan firman Tuhan berkata lewat hambanya, "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembahnya, latreo, ya, menyembah proskuneo kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Saudara, inilah yang menjadi revelation di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, saat mereka takut, "Saat ku takut, aku datang mencari Tuhan," merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa yang terjadi saudara? Maka Tuhan akan mendengar dari surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, trust your Lord with all your heart. Have faith, put your faith in God. Maka engkau akan memiliki hati yang teguh. Percaya kepada Tuhan, maka kamu akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Saudara, di sepanjang kehidupan kitab Raja-Raja dan kitab Tawari, kita akan melihat bukti bahwa orang-orang yang berhasil karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya akan berantakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, hanya di Alkitab yang dicatat kalau mau melawan peperangan, nyanyikan puji-pujian. Sebab itu firman berkata di dalam Mazmur
Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Pada saat pujian umatnya dinaikkan, maka peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang yang datang memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan memandang rendah kuasa pujian penyembahan. Di mana ada pujian penyembahan, nama Yesus ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di situ ada kemenangan demi kemenangan. Tuhan menghadang para musuh dari bangsa Yehuda. Tuhan sendiri yang membuat kekacauan di tengah-tengah musuh-musuhnya. Lalu dikatakan dalam ayat 23, Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Kacau saudara. Jikalau Tuhan yang memegang kendali, Sunergeo, Allah turut bekerja dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ketika orang Yehuda itu tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhentaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudara, kalau Tuhan bermaksud untuk memuliakan engkau, Tuhan bermaksud untuk menolong engkau, apa saja engkau lakukan, maka Tuhan akan buat berhasil apa yang engkau kerjakan. Oleh karena Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, betapa lembutnya hati Tuhan ketika dia marah dengan Yosafat karena dia bertindak gegabah. Dia marah. Tetapi ketika Yosafat berbalik, dia segera menyayangi kembali. Seperti yang saya katakan di awal, anak-anak yang percaya dengan parents sebagai orang tuanya, itu merupakan upah bagi saya. Cintanya merupakan upah bagi saya. It's enough for me. Kasih sayang anak saya yang mengandalkan maminya itu cukup bagi saya. Seperti sebuah vitamin bagi saya. Apa yang Tuhan cari dalam kehidupanmu? Dia butuh umatnya untuk berbalik. Apa sih yang dia cari? Tuhan bukan orang, Tuhan bukan manusia yang suka mencari muka. Kamu datang ya ke saya supaya saya happy, enggak seperti itu. Father's heart, hati seorang bapak. Suami saya seorang kebapakan banget, sangat bapak-bapak banget. Dia itu kalau sayang dengan anak, dengan Queen itu sayang sekali saudara, sayang sekali. Dan kadang kita berdua suka gemes sendiri dengan anak kita. Gemes-gemes ya Queen. Kenapa? Karena happiness bisa mencintai anak. Dan lebih happy lagi kalau anak mencintai kita kembali. Demikian juga Tuhan. Seperti Yosafat ketika dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu hatinya berbunga-bunga, on flower, ya. Ser-ser gitu ya. Sangat senang. Dan itulah yang Tuhan cari. Lalu ketika Yosafat dan orang-orangnya turun ke tempat turun untuk menjara barang-barang mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena banyaknya. Hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. The Valley of Worship. Saudara, di mana ada pujian dan penyembahan, bukan cari muka saudara, tapi ibarat kata relationship adalah sebuah kebutuhan yang sangat esensi dalam hubungan dengan Bapa di surga. Kadang kita licik, kita cari Tuhan karena kebutuhan, tapi Tuhan katakan, no matter what, I still love you. Karena mungkin dengan kebutuhanmu untuk berkemenangan, engkau datang kepadaku. Lihat bagaimana Tuhan menanti-nantikan engkau dengan cinta. Harusnya, saudara, our worship itu berubah dari yang wujudnya kebutuhan-kebutuhan dan pertobatan akan dosa-dosa, berubah menjadi sebuah pemujaan, penyembahan, penyanjungan kepada Tuhan. Relationship yang lahir dari kebutuhan untuk membangun hubungan. Di lembah pujian mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan.
Kembali mereka ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah. Karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, sedikit saya membagikan kembali tentang keturunan-keturunannya ini karena sangat membingungkan sekali kalau kita tidak mencatat. Jadi mulai dari Yosafat itu ada Yoram bin Yosafat, baru ada Ahazia, baru Yoas. Di sisi lain itu dari Ahab itu ada anaknya Ahazia. Baru dari Ahazia ini kemudian ada Yehu yang mendapatkan kedudukan oleh karena dia menyerang Raja Ahab. Jadi perpindahan kekuasaan lewat peperangan. Nah, Ahazia dari Yehuda ini dia juga sebutan lainnya Yoahaz. Ahazia dari Yehuda dan Ahazia dari Israel. Jadi saudara-saudara boleh baca di sini bahwa Ahazia ini adalah pengganti Yoram. Ahazia dari Yehuda. Sedangkan Ahazia dari Israel, dia adalah pengganti Raja Ahab. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan yang tidak didasari oleh rasa percaya tidak pernah akan berhasil. Yosafat berkata di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20b, percayalah kepada Tuhan maka kamu akan teguh, percayalah kepada para nabi maka kamu akan berhasil. Oleh karena mereka mempercayai Tuhan, mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh nabi, ya. Pada waktu itu dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 14, seorang imam yang bernama Yahaziel bin Zakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi, seorang yang berbicara untuk maksud profetik kenabian, ya, masuk profetik kenabian. Dialah yang menegur Raja Yosafat dan kemudian dia memberikan petunjuk kepada Raja Yosafat supaya mereka berbalik. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan memulihkan keadaan negeri mereka. Dan mereka taat, saudara. Mereka taat kepada apa yang disampaikan oleh nabi tersebut, saudara. Itu sebabnya saudara dikatakan di dalam ayat 20 ketika Yahaziel bin Zakaria. Jadi Yahaziel ini adalah nabi berbicara kepada Yosafat. Lalu mereka tunduk dan dengar, maka revelation yang terjadi, yang dirasakan, yang diperoleh oleh Yosafat. Dengar hai Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudaraku, orang yang mempercayai dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan berhasil. Hubungan yang tidak didasari oleh rasa percaya tidak pernah akan berhasil. Hubungan yang tidak didasari oleh rasa percaya tidak akan pernah berhasil. Nabi-nabi yang tidak dipercayai oleh para raja, mereka yang menolak perkataan para nabi, raja-raja itu kemudian akan mengalami ketidakberuntungan. Mereka akan kalah di dalam peperangan dan banyak hal yang mereka hadapi. Tetapi ketika Yosafat mengambil keputusan untuk mempercayai perkataan nabi itu, maka dia mengalami pemulihan. Sama seperti ketika kita pelajari di dalam Yohanes 1 ayat 9-12. Terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Dia menerangi setiap orang. Yesus itu sudah datang. Dia datang sebagai terang. Dia datang ke dalam dunia ini. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya. Tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika hal yang sama Yosafat percaya kepada nabi yang berkata kepada dia, maka dia mengalami pemulihan. Ketika Yahaziel berkata, camkanlah seluruh Yehuda, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Ketika Yehu bin Hanani itu menegur Raja Yosafat, dia dengar. Bani Amon dan Bani Moab datang, dia jadi takut dan mencari ke Tuhan. Saudara, dan apa yang terjadi ketika dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan petunjuk-petunjuk dan suara Tuhan.
Dia seorang yang sangat menanti-nantikan suara Tuhan. Bahkan ketika dia di Israel, dia katakan, mana nabi yang berbicara atas nama Tuhan? Jadi dia sangat peka mendengar suara Tuhan. Ini kabar yang saya akan simpulkan dari berita hari ini, bahwa mujizat terjadi karena kita percaya bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Yosafat karena dia takut Tuhan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dia mengambil keputusan untuk menanti-nantikan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada para nabi, maka mujizat terjadi dalam hidupnya. Keamanan, pertolongan Tuhan berikan pada waktu dia menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Mujizat terjadi karena kita percaya bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Karena itu apapun permohonan kita kepada Tuhan, yakinlah bahwa Ia turut campur tangan dalam segala situasi dan kuasanya tidak terbatas untuk menolong kita. Saudara, hubungan tanpa dasar kepercayaan itu bisa disebabkan karena contoh Raja Ahab kepada Nabi Mika. Ada perasaan tidak suka. Tidak sukanya karena Nabi Mika selalu mengungkapkan hal yang negatif kepada Raja Ahab. Ya teguran karena Raja Ahab berdosa. Hubungan tanpa didasar kepercayaan disebabkan karena beda orientasi, visi atau tujuan Raja Ahab terhadap Elia. Karena Raja Ahab menyembah Baal, Elia menyembah Allah. Jadi beda visi, beda orientasi. Akhirnya dia tidak percaya kepada nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Raja Ahab tidak percaya kepada Nabi Mika, Raja Ahab tidak percaya terhadap Elia. Apa yang terjadi? Dia gagal mengalami mujizat dalam hidupnya karena dia terbiasa menolak perkataan firman Tuhan. Ada banyak orang hanya karena dia nggak suka, oh hamba Tuhan ini saya nggak suka, dia nggak mau menerima teguran, akhirnya disepelekan suara Tuhan. Beda visi, beda tujuan. Raja Ahab itu tujuannya ya untuk menyembah Baal. Beda visi dengan Elia yang menyembah Tuhan. Hubungan tanpa dasar kepercayaan itu tidak akan menghasilkan mujizat. Hubungan tanpa dasar kepercayaan disebabkan karena yang ketiga, tidak ingin ditegur. Raja Asa ketika ditegur oleh pelihat Hanani, dia marah. Apa yang terjadi? Dia kemudian mati karena sakit. Lalu hubungan tanpa dasar kepercayaan lain disebabkan karena ada dosa yang menjadi penghalang. Raja Saul terhadap Nabi Samuel. Karena dosa pemberontakan, dosa pembangkangan, Raja Saul tidak bisa mempercayai Samuel. Karena ada dosa yang menjadi penghalang. Jadi saudaraku, seringkali kalau hamba Tuhan itu tidak diterima, tidak dipercaya, kadangkala bukan karena ada sesuatu hal yang memang salah, tetapi karena problem dari orang ini yang tidak mau percaya kepada Tuhan dan tidak mau percaya kepada nabi-nabi yang diutus Tuhan, tidak mau percaya kepada hamba-hamba yang diutus Tuhan. Karena apa? Pertama, ada perasaan gak suka. Yang kedua, beda visi, beda orientasi, beda tujuan. Tujuannya kedagingan dan keduniawian. Sementara tujuan hamba Tuhan yang menegur dia adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, tidak ingin ditegur. Raja Asa tidak ingin ditegur, tersinggung. Yang keempat, ada dosa yang menjadi penghalang. Raja Saul sama sekali tidak bisa mendengarkan lagi, tidak bisa percaya lagi kepada Samuel karena ada pemberontakan di dalam dirinya. Yang berikutnya, yang kelima, tidak mengerti kehendak Tuhan. Contoh Manasye. Raja Manasye ini suka-suka hatinya hidup. Yang berikutnya, yang keenam, kekerasan hati yang membentengi. Contoh Firaun terhadap Nabi Musa. Dia sama sekali tidak mau mendengarkan Musa karena mengeraskan hati. Saudara, hubungan antara para raja, hubungan antara raja dengan para imam, karena mereka tidak mempercayai imam ini, akhirnya mereka hidup tanpa tuntunan. Orang yang tidak percaya dengan hamba Tuhan, orang yang tidak percaya dengan suara Tuhan, orang yang tidak percaya dengan firman Tuhan, dia akan mengalami kegagalan dalam hidupnya. Raja-raja yang tidak mempercayai para imam disebabkan oleh karena hal-hal ini. Karena gak suka, karena beda visi,
karena tidak mau ditegur, tersinggungan, karena ada dosa yang menjadi penghalang, karena tidak mengerti kehendak Tuhan, karena kekerasan hati. Ada berapa banyak orang, mari torang, orang Manado bilang, mari torang koreksi diri, mari kita koreksi diri. Kenapa seringkali kita justru tidak percaya kepada para hamba Tuhan? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya karena kita nggak percaya, karena ada perasaan-perasaan nggak suka ini. Saudara, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kalau orang mengerti kehendak Allah, sekalipun dia berbeda pendapat dengan firman Tuhan, berbeda pendapat dengan hamba Tuhan, karena sadar akan kehendak Allah, mau tidak mau dia menanggung penderitaan yang ada. Dan Tuhan ingatkan juga saudara, ini waktunya kita mengenal kehendak Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Jangan karena kita nggak merasa cocok dengan hamba Tuhan, karena kita nggak merasa cocok dengan tegurannya, oh terlalu keras, perkataannya menyinggung, akhirnya kita nggak percaya kepada Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, hidup menurut ketetapannya. Amin. Dan ingat, waktu itu singkat saudara. Mungkin waktu kita tinggal berapa bulan, mungkin waktu kita tinggal berapa tahun. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dan lagi saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Stop berbantah-bantahan saudara. Percayalah kepada Tuhan maka engkau akan teguh. Percayalah kepada para nabinya maka engkau akan berhasil. Jangan gagal untuk percaya karena sakit hati, karena gak mau ditegur, karena keras hati, karena ada dosa, karena persoalan gak suka dengan hamba Tuhan. Akhirnya engkau tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya juga kepada nabi-nabinya. Walaupun nabi-nabi ini kalau ngomong engkau rasa gak cocok, tapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Orang yang percaya dengan Tuhan akan hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday saudaraku, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, ini hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kami harus diperhadapkan bahwa tidak selalu kami suka dengan firman Tuhan. Tidak selalu kami suka dengan hamba Tuhan. Seringkali ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami melihat dan memandang muka. Hamba Tuhan ini terkenal, hamba Tuhan ini tidak terkenal. Hamba Tuhan ini kata-katanya lembut, hamba Tuhan ini kata-katanya melukai hati. Bapa, kami berdoa agar kami tidak memandang muka. Firman adalah firman. Kami belajar mau taat, kami mau belajar menerima firman Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan, kepada para hamba-hamba Tuhan, mujizat itu nyata. Dan Tuhan akan buat berhasil. Sebagaimana ketika Yosafat takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan Yosafat memuji-muji kebesaran Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada para nabi, maka dia berhasil dan beruntung. Dan karena dia percaya, relationship-nya dengan Tuhan dipulihkan dan mujizat itu nyata. Bapa di surga, kami berdoa bahwa di saat kami percaya, mujizat itu nyata. Di saat kami percaya, di saat kami sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, di saat kami sungguh-sungguh mengenal kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka Engkau sungguh mendengar dari sorga dan memulihkan keadaan negeri mereka. Bapak, terima kasih, kami pagi hari kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang pada pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mereka dikuatkan, diteguhkan hati mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk audiens yang setia, pendengar-pendengar yang setia, penonton-penonton yang setia, Gracia Hope Compassion Channel, keluarga besar Gracia Hope Compassion Channel, dimanapun mereka berada,
Engkau Tuhan memberkati dan melindungi mereka, menyinari mereka dengan wajah-Nya, rumah tangga mereka, anak cucu mereka dibuat Tuhan berhasil. Bahkan kami berdoa untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang anak-anaknya belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dibuat Tuhan percaya. Percayalah kepada Tuhan maka engkau akan teguh. Percayalah kepada para nabi-nabi maka engkau akan berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan. Bahkan untuk pemilik YouTube ini, untuk segenap staf YouTube yang sudah mengizinkan kami untuk melayani lewat channel ini Tuhan. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk rekan-rekan pelayanan yang selalu menopang ketika kami selalu siaran di channel YouTube ini. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Ria, Sister Ria Olen, bersama dengan Mr. Olen yang ada di Italia Tuhan. Mereka yang senantiasa mendukung channel ini lewat support, mereka menjadi mood booster Tuhan, menjadi support system bagi saya secara pribadi untuk senantiasa membagikan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Tuhan, Engkau memberkati Stephanie, Engkau memberkati Mr. Olen Tuhan. Dalam nama Yesus, Sister Ria Tuhan, dengan segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan, seantero dunia Tuhan, bisnis travelnya, bisnis upaya usaha apapun Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung apa yang dia kerjakan. Oh Tuhan, Engkau punya rencana untuk Sister Ria dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka yang belum percaya kepada para nabi, para hamba-hamba Tuhan. Mereka yang berbenturan dengan rasa ingin percaya kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan hati mereka menjadi lebih daripada pemenang. Hamba-Mu baru sharing kemarin dengan Isabel, Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Agar anak ini dapat memiliki peluang untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sukacita yang besar ketika kami juga berkunjung kemarin kepada Ibu Vice Sumeka Tuhan. Dia sudah lebih baik lagi, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Pak Yanli Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Pelayanan kekasih-kekasih Tuhan pada besok hari Engkau berkati Tuhan. Ibadah raya, ibadah hari Minggu Tuhan. Pada sebentar pagi Tuhan, ibadah raya pagi Tuhan. Engkau berkati, Engkau lawat Tuhan dalam nama Yesus. Juga kami berdoa secara khusus untuk mama kami Tuhan. Keadaan tubuhnya, tulangnya Tuhan dijauhkan dari osteoporosis Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Bahkan ada bagian tubuhnya yang terluka, buat Mama Eska meringkah Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu sungguh ajaib di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Dan setiap nama-nama yang kami sebutkan di dalam doa kami, Engkau memberkati, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami sambut berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati hari ini bagi yang melayani Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak kami, Queen yang akan melayani rebana pagi hari ini, suami hamba yang akan melayani di GPDI pada pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman juga di gereja sebentar, Engkau berkati. Kuduskan dan layakkan kami. Upah kami adalah kami bisa melayani Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Berkat-Mu luar biasa atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kita semuanya diberkati saudara. My brother, my sister in Christ. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.